Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Excited banget saya belanja bulanan kali ini karena bisa dorong-dorong troli lagi, terus pilih-pilih produk lagi. Ya lumayan lah nih mencerahkan pikiran. Sudah berapa bulan ya? 7 bulan kurang lebih ya mak, 7 bulan nggak ke supermarket. Ya keluar sih paling cuma ke minimarket yang di komplek aja ya mak. Tapi kalau untuk yang supermarket yang jauh dari rumah ya baru pertama kali ini. Ya disyukuri aja lah masih bisa belanja dan banyak juga pemandangan-pemandangan yang berubah. Meskipun yang dilihat produknya itu lagi nggak masalah. Yang penting bisa bisa menikmati pemandangan baru. Selain dapur lagi, itu lagi, cucian lagi gitulah. Ya pokoknya senang aja lah ya mak. Dan belanjaan kali ini saya tuh banyak yang dibeli ya mak. Jadi sudah banyak yang habis dan butuh stok yang lebih banyak. Sebenarnya kalau di jumlah jamleh sih jumlahnya tetap sama aja ya mak. Jadi kalau biasanya saya kalau beli di sini itu nggak lebih dari 400.000. Ya pernah sih kadang 500-400 gitulah. Itu kalau sudah termasuk cemilan. Jadi kalau saya beli cemilan biasanya belinya di minimarket dan belinya itu seminggu sekali. Tapi sekarang mumpung saya yang belanja, jadi mau sekalian aja yang biasanya saya beli di minimarket mau saya beli di sini aja. Jadi biar sekalian kan kalau di supermarket ini ada pakai kartu member gitu ya mak, siapa tahu dapat diskon. Saya kalau udah belanja bulanan ini semua sudah termasuk dalam apa yang saya anggarkan ya mak. Jadi belanja bulanan ini sudah ada anggarannya. Jadi nggak ngeluarin uang dari dompet itu asal-asalan gitu ya, karena gimana nanti aja belanjanya berapa saya nggak kayak gitu. Jadi saya niatkan belanjanya tidak lebih dari sekian, ya saya harus patokannya dengan angka segitu juga gitu ya mak. Jadi diusahakan untuk disiplin meskipun banyak promo-promo juga yang lagi happening nih di sini. Tuh lihat banyak yang kuning-kuning gitu ya mak. Nah itu banyak yang promo. Jadi ya harus pakai kacamata kuda lah pokoknya. Sebenarnya prinsip mengelola keuangan rumah tangga itu ya cuma mencatat ya mak, mencatat yang masuk dan mencatat yang keluar. Tapi ya namanya praktek ya belum tentu bisa ya mak, termasuk saya juga nih. Gaji besar tapi nggak punya tabungan itu malah habis oleh bayar utang atau gaya hidup. Gaji kecil juga belum tentu nggak bisa nabung, tapi karena banyaknya kebutuhan jadi nggak ada sisa. Jadi gaji besar atau kecil sama-sama nggak bisa nabung. Ya itu semua tergantung ya mak, niat dan cara mengelola keuangan kita aja. Yang namanya manusia mah sifatnya nggak pernah puas ya mak. Kebutuhan pada saat gaji kecil tuh sebenarnya cukup, tapi pada saat gajinya naik atau besar kebutuhan malah berubah atau malah ikut naik. Padahal bisa dipertahankan sewaktu gaji kita kecil gitu ya mak. Jadi gaji sebenarnya berapapun itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah ini jangan sampai kayak gitu ya mak. Bukannya nggak boleh sih punya kebutuhan lain, tapi dikelola dulu lah keuangannya, dianggarkan dulu. Kalau nggak cukup atau nggak ada anggarannya, ya jangan sampai memaksakan diri gitu ya mak. Atau dikumpulkan dulu sampai cukup, baru kita penuhi kebutuhan atau keinginan kita. Kenapa ya? Supaya agar kedepannya tuh kita nggak kelilit utang lah gitu, terus mengorbankan yang kita sayangi, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Nauzubillah min dzalik ya mak. Kalau saya mengelola keuangannya sih sederhana aja ya mak. Saya juga udah pernah bahas di di video sebelum-sebelumnya, mungkin mak bisa lihat. Setelah gajian ya kita udah tahu ya mak anggarannya berapa dan kita langsung tentukan pos-pos budget. Apa itu pos-pos budget? Kalau saya budget yang wajib dibayarkan setiap bulan, maksudnya itu ya mak. Jadi kita punya kebutuhan yang berbeda, saya dengan mak-mak udah pasti itu kebutuhan yang lain, rumah tangganya juga beda ya mak.
Jadi ya disesuaikan saja. Nah terus kalau udah begitu, udah dicatat pos-pos budgetnya, langsung masukin deh tuh nominal uangnya berapa yang wajib kita bayarkan, masukin ke dalam amplop. Kalau saya amplop biasa ya Mak. Jadi kalau udah lecek, udah jelek, udah kumuh lah, pokoknya tinggal buang aja. Dan ganti yang baru, amplop baru itu biayanya nggak mahal ya Mak. Terus ya kalau udah dimasukin amplop nggak boleh diutak-atik untuk kebutuhan lain, wajib untuk disiplin sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita tulis di dalam amplop. Terus kalau belum bisa disiplin, lebih baik catat semua pengeluaran kita ya Mak, termasuk pengeluaran hal-hal yang kecil kayak misalnya beli pulpen atau ongkos parkir atau sekedar kita beli es krim gitu ya Mak di manalah di warung atau di mana gitu, tetap dicatat. Jadi kalau pada akhir bulan nanti semua pengeluaran yang sudah kita habiskan kita bisa kontrol dan bisa di cross check lagi nih mana yang catatan pengeluaran kita yang kemarin itu, jadi tahu bagian mana nih yang harus kita hindari, yang kita hemat, dan mana yang tetap kita perlukan ya Mak. Jadi bulan kedepannya itu hal-hal yang mubazir itu bisa diantisipasi gitu. Jadi apalagi kalau misalnya hasilnya itu malah minus ya Mak, anggaran kita sama pengeluaran kita tuh malah minus tuh, lebih baik sih sebaiknya pengelolaan keuangan kita diperbaiki. Kalau udah terbiasa, pemikiran kita akan terbentuk otomatis aja gitulah, karena polanya sudah sama, tinggal kita ikuti setiap bulannya gitu ya Mak, kurang lebih. Ini bukan banyak gaya nih mau nyeramahin enggak ya Mak, saya hanya berbagi pengalaman aja. Jadi saya dulu juga gitu sama, ada penghasilan masuk sama penghasilan keluar itu tetap dicatat. Sekarang karena udah rada-rada gape lah, udah rada-rada jago nih, udah rada inget apa aja yang harus dibeli, apa aja yang harus dibayarin. Jadi saya nggak perlu catatan lagi, cuma harus disiplin terus. Nah ini semua hasil belanjaan sudah saya cuci. Ya Allah banyak banget yang diomongin ya Mak, maaf nih. Untuk yang belum bisa menentukan apa saja yang harus kita beli pada saat belanja bulanan karena terlalu banyak item-itemnya, kali ini saya mau coba bantu apa yang saya udah alami sendiri ya, sekedar share sedikit-sedikit ya. Jadi mudah-mudahan nanti pas belanja bulanan nggak bingung apa yang harus dibeli dulu. Jadi kalau belanja bulanan itu intinya kalau saya belanjanya berbeda di tiap bulannya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya belanja bulan ini stok masih banyak, jadi saya nggak perlu beli stok barang yang sama. Jadi sesuai keperluan aja. Kalau misalnya pasta gigi atau odol tuh di rumah masih ada satu, saya belanja cuma satu aja bulan ini. Jadi bulan depan baru saya belanja 2 gitu. Jadi supaya untuk tetap menghemat dan ya jadi nggak mubazir aja. Yang saya maksud mubazir di sini adalah mubazir uangnya ya. Jadi kalau misalnya uangnya untuk beli odol, kita ternyata keperluan beli barang yang lain, jadi bisa kita gunakan untuk beli barang tersebut. Untuk poin nomor 1, membuat anggaran dan membuat pos-pos budget itu sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Yang belum lihat silahkan dilihat lagi tadi penjelasan saya di awal. Terus untuk keperluan belanja bulanannya saya bagikan ke dalam beberapa kategori. Biasanya saya sih pakai 4 atau sampai 5 kategori gitu ya. Jadi supaya gampang aja ngingetnya. Ada kategori yang pertama itu ada kebutuhan toilet ya. Toiletries itu ada sabun mandi, shampoo, odol dan teman-temannya. Terus yang kedua ada sanitari, itu yang berhubungan dengan kebersihan, baik sabun cuci piring, sabun cuci baju, tisu, pembersih lantai, atau misalnya pembersih kaca seperti itu. Terus yang kategori ketiga ada kitchen dan snack, itu yang berhubungan dengan dapur dan cemilan, kayak minyak, garam, tepung, kecap, cemilan dan lain-lain. Terus yang kategori keempat ada miscellaneous, itu macam-macam rupa-rupa lah. Pokoknya yang saya nggak jarang beli gitu ya, jarang stok di setiap bulan. Terus kalau yang terakhir itu others, itu yang lainnya, itu kebutuhan yang saya nggak penting-penting banget, nggak urgent-urgent banget, tapi setiap 3 atau 2 bulan sekali itu butuh. Tapi kalau boleh saya pukul rata, kebutuhan belanja bulanan saya itu hanya 3 kategori itu aja ya Mak. Toiletries, sanitary, kitchen, dan snack. Cuma itu aja sih yang paling utama. Bangsanya miscellaneous sama others itu jarang banget. Jadi ya kalau misalnya memang butuh-butuh banget baru saya beli.
Semua keperluan belanja bulanan itu juga bisa berubah, brand dan lain-lainnya itu tergantung promo dan diskon yang ada ya Mak. Jadi kalau misalnya kebutuhan saya beli minyak merek A, kebetulan yang promonya merek B, saya kadang suka beli yang merek B gitu ya Mak. Jadi kalau misalnya harganya lumayan nih berbeda nih, jadi bisa dihemat lah bangsa berapa ratus perak. Bangsa 1000 perak, nah udah deh nggak apa-apa, nggak masalah ya Mak. Tapi memang ada brand-brand tertentu yang sudah nggak bisa enggak, pokoknya wajib yang itu, yang fanatik lah pokoknya harus itu ada ya Mak. Karena itu kadang masalah kecocokan juga. Tapi yang masih bisa di apa ya namanya, masih bisa ditawar lah gitu. Saya ambil yang promo. Dan yang terakhir ya tetap harus disiplin. Balik lagi ke diri kita, bisa nggak nih tetap stay on track lah ini. Duitnya segini ya segini aja yang dipakai, kalau bisa kurang. Do not shop till you drop. Jadi seperti ini aja panduan sederhana dari saya. Semoga bisa membantu semua yang nonton. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.